Polsek Muara Batanggadis di Mandailing Natal, Madinah, Sumatera Utara dibakar oleh massa pada Sabtu, 20 Desember 2025. Dikutip dari Tribun News, warga marah karena menduga polisi melepas bandar narkoba yang sempat ditahan. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah mobil polisi juga digulingkan. Suasana semakin mencekam ketika api berkobar di depan gedung Polsek. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Arisofandi Palo mengatakan peristiwa itu dipicu kesalahpahaman. Awalnya, warga mengamankan seorang pria bernama Ramadan yang diduga merupakan pengedar narkoba. Polisi pun melakukan penahanan terhadap pria tersebut. Namun, dalam proses penahanan, terduga pelaku sudah tidak ada di sel saat petugas mengecek. Kapolres mengatakan, keesokan harinya beredar kabar bahwa terjadi praktik tangkap lepas di Polsek. Polisi sudah memberi penjelasan secara terbuka kepada masyarakat bahwa informasi tersebut tidak benar. Namun, warga sudah telanjur marah hingga akhirnya melakukan pembakaran terhadap Polsek Muara Batanggadis. Meski terjadi kesalahpahaman, Kapolres mengakui adanya kesalahan dari anggota terkait lepasnya pengedar narkoba. Saya akui sebagai Kapolres dan saya sampaikan mereka mengakui kesalahan personel sehingga mengakibatkan tersangka lepas. Saya juga menangkap bahwa itu kecewa dan pelayanan kepolisian yang ada di Polsek Muara Batanggadis tidak bisa. Yang kedua, itu kecewa terhadap kejadian yang terduga atas nama Ramadan yang datang ke rumahnya dalam pengecekan dengan Bapak dan Pak Santo Ibrahim ada plastik 450 lebih plastik kosong yang terduga diindikasikan sebagai pengedar. Yang menurut Ibu melihat yang bersangkutan sebagai pengedar, dan hal itu nanti butuh pendalaman pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan saksi. Yang kedua, terjadi keterlibatan personil. Saya akui, saya sebagai Kapolres yang bertanggung sebagai Polres Mandailing saya. Keterlibatan personil tidak saya tutupi. Saya akui dan disampaikan oleh personil yang ada di Polsek. Mereka mengakui kesalahan personil sehingga mengakibatkan tersangka ataupun yang diduga pengedar melarikan diri. Pertanggung Kapolsek saksi dan bergabung dengan dari Polri, bergabung dengan dari anggota. Dalam kita upayakan perintah Kapolri untuk dilaksanakan penanganan. Yang berikutnya adalah terkait personil yang Ibu duga pengguna terkait apakah memiliki atau menggunakan, kita periksa. Dilaporkan namanya. Sampai sekarang satu orang personil pun tidak ada yang tidak saya periksa. Kalau dari catatan ada sini kasih propam saya Bapak Rizky. Kita lakukan pemeriksaan secara rutin setiap minggunya, cekuri, termasuk polsek-polsek. Informasi terhadap pengguna yang ada di polsek, kita lakukan pemeriksaan. Apabila terbukti, kita lakukan pemecatan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Bapak Kapolri tegas berharap anggota Polri menggunakan narkoba benar. Ya, itu bisa dibuktikan. Catatannya ada, dan itu terkait Polri bisa dibuat. Kemudian yang ketiga, terkait hal yang terjadi kemarin. Hal yang terjadi kemarin adalah kekesalan masyarakat yang berdampak pada pembakaran. Pembakaran itu terjadi di depan mata. Malah ada personil saya yang dipukul. Personil saya yang berlaku. Semua itu bukan saya yang membuktikan. Semua itu yang membuktikan ibu-ibu sendiri. Pada saat kejadian, ibu-ibu FYP, Facebook, TikTok, Instagram. Dan Polsek Singkuang. Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan pihaknya telah menangkap kembali R, terduga bandar narkoba yang sempat melarikan diri. Dikutip dari Tribun News, pria berinisial R, ialah pria yang memicu amukan massa hingga membakar kantor kepolisian sektor, Polsek, Muara Batanggadis, pada Sabtu 20 Desember kemarin. Saat ini, polisi sedang membawanya dari lokasi penangkapan ke Kabupaten Mandailing Natal, Madinah. Langkah kami, pertama, kami telah berhasil menangkap kembali terduga pelaku yang saat ini sedang perjalanan ke sini, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 22 Desember 2025.
Irjen Wisnu bersama sejumlah pejabat utama mengunjungi langsung polsek yang dibakar massa. Ia juga terlihat berdampingan dengan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution dan Kapolres Madinah AKBP Ari Paloh. Kondisi polsek tampak rusak usai dibakar massa. Ket terlihat terkelupas dan atap tampak lepas. Sebelum melakukan sesi wawancara, mereka sudah bermusyawarah dengan masyarakat, Pemkab, dan juga TNI. Beberapa langkah selanjutnya ialah membangun kembali polsek yang dirusak. Pembangunan akan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah kabupaten, juga Tentara Nasional Indonesia. Pembangunan kembali ditargetkan rampung dalam pekan ini agar segera beroperasi. Kedua, kami bermusyawarah dengan masyarakat untuk segera membangun polsek ini sesegera mungkin dibantu masyarakat, Bupati Mandailing Natal, TNI sehingga minggu ini bisa beroperasi kembali. Langkah ketiga, lanjut mantan Dirtipideksus Bareskrim Polri ini, mereka berkomitmen terus memberantas narkoba. Wisnu mengatakan, pemberantasan bukan cuma pengedar, melainkan hingga ke bandar-bandarnya. Ketiga, kami dan masyarakat bermusyawarah memberantas narkoba yang ada di sini. Jadi, tugas ini bersama Bupati dan TNI akan serius memberantas dugaan tempat bandar, ungkapnya. Mungkin 3 hal itu akan mempercepat terjadi situasi kondusif di wilayah Muara Batang Gadis, sambungnya. Sebelumnya, sejumlah massa merusak kantor kepolisian sektor, Polsek, Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu 20 Desember kemarin. Mereka juga merusak mobil dinas yang berada di lokasi. Api dan asap hitam terlihat membumbung tinggi ke udara. Aman kojo PLN. Jika aman kojo. Semua ya, supaya masyarakat puas semua. Apa yang kita temukan lapangan ini jangan di polisi dibilang pula kan? Plastiknya dari ini kan? Tapi gini loh ya, yang jalan ini semua dua plastik barang buktinya ya. Jangan disebutkan polisi. Ya. Oke. Bersama. Oke. Asmalato.
Dan Polsek Singkuang. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.